Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, Kang. Ada ini partner saya Kang Abud di pengurus IKA kemarin. Ada Eki juga, adik saya yang memang sering berhubungan ngobrol ya, dan kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih sudah hadir di Zoom ini, dan ini mungkin kali kedua setelah minggu kemarin calon dari Kang Sandra, sekarang mungkin Kang Eki ya akan memaparkan paparannya. Santai aja Ki, di sini mah kita ngobrol-ngobrol aja bagaimana nanti visi misi ke depan Eki seperti apa. Mungkin itu aja, mangga untuk mempersingkat waktu. Bila topik wahidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eki Zehan, angkatan 2000, alumni SMP 1 Cimahi. Saya tempat tinggal saat ini di Permata Cimahi. Permata Cimahi itu sekarang jadi KBB. Dulunya sih masuk Kotip, Kota Administratif Cimahi. Saya dari kecil TK di Sriwijaya, SD di Cimahi Mandiri 1 sekarang, itu dulu SD 2, SMP 1 Cimahi, SMA 1 Cimahi, dan menempuh pendidikan akhir di Universitas Widyatama Bandung. Gitu. Dari dulu saya lulus, memang saya dulu di bidang ekonomi, gitu ya, pelajaran terakhir. Kemudian saya berpengalaman di kegiatan kerja, sempat di tempat berserta dengan saudara saya, gitu ya. Terus kemudian saya pernah di dunia kuliner, resto, selaku stakeholder juga. Kemudian sempat di akhirnya di event organizer dan tour travel. Karena itu passion saya, karena sesuai dengan hobi saya juga, jalan-jalan dan olahraga sih hobi saya. Dari hobi saya jalan-jalan, akhirnya saya bergelut di dunia I.O. dan tour travel sampai hari ini. Ya memang dengan segala perubahan saat ini, dengan pandemi merubah segala sesuatunya, yang alhamdulillah merubah semua kegiatan menjadi serba virtual, yang alhamdulillah kegiatan event saya berjalan secara virtual dalam waktu beberapa hari, beberapa bulan atau 1 tahun terakhir ini. Virtual event menjadi satu media yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan, baik pemerintahan, swasta maupun pribadi atau perorangan gitu. Kemudian kegiatan saya juga selain daripada itu keorganisasian, saya mengebina di 3 organisasi, Cimahi Bergerak, Cimahi Bisa, dan Lapak Cimahi, dengan background atau bidang yang berbeda. Cimahi Bergerak di sosial, Cimahi Bisa di bidang edukasi, dan Lapak Cimahi di bidang UMKM atau di bidang bisnis lah ya. Nah itu di sini kami membina para teman-teman milenial, apapun yang bisa kita wariskan ke mereka, semampunya kita tularkan ke mereka. Kita belajar juga bersama gitu, bukan kita menggurui, tapi kita belajar bersama. Passion mereka kita bisa arahkan. Kemudian daripada itu secara organisasi saya juga support beberapa kegiatan organisasi yang ada di kealumnian, yaitu kalau dari segi biografi saya. Kemudian yang dalam hal ini saya di sini ketemu Kang Tete di sini semua dalam rangka mohon doa serta restu, kemudian mudah-mudahan dengan disertai dukungannya untuk mohon izin saya untuk maju menjadi calon ketua IKA gitu. Dengan segala hormat saya berniat untuk menjadi calon ketua ini, mudah-mudahan membawa perubahan yang lebih baik gitu. Visi saya yang pertama, visi saya itu membangun ikatan keluarga alumni atau perkumpulan keluarga alumni yang saat ini secara legalnya gitu ya, perkumpulan keluarga alumni ini berbasis
sosial dan ekonomi untuk mencapai kealumnian atau alma mater yang bahagia. Itu sih visi saya. Saya punya 5 misi: fun, young, smart, inovatif, efektif, dan efisien. Kenapa fun? Saya pengen semuanya itu berawal dari segala sesuatu dikerjakan secara senang, bahagia, dan tidak ada sesuatu yang atau berkenan gitu ya. Jadi kita awali dulu dengan fun, dengan bahagia dulu. Kemudian yang di sini artinya muda. Jadi kenapa yang sesuai dengan mungkin calon di antara yang lain gitu, saya yang termuda gitu. Mudah-mudahan dengan skill dan keterampilan yang saya memiliki itu bisa membawa perubahan disertai dengan kegiatan yang produktif gitu ya. Kemudian semangat di sini kita membawa suatu misi, melakukan segala sesuatu kegiatan secara cerdas dalam artian di sini secara waktu yang tepat, dengan pemikiran yang tepat, sehingga menggunakan segala sesuatu sumber daya yang lebih singkat gitu. Kemudian inovatif di sini kita selaku milenial gitu ya, selaku milenial melakukan perubahan yang terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan sumber daya teman-teman yang milenial juga. Kemudian yang terakhir, efektif dan efisien. Dari segala sesuatu yang kita lakukan, dilakukan secara singkat, kemudian tidak terlalu bertele-tele gitu ya, dan melakukan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya secara simple gitu, secara ringkas. Kemudian program kerja saya apa? Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, membangun organisasi dengan cara memberdayakan potensi alumni. Yang kedua, kemudian mengkolaborasikan organisasi yang ada maupun yang baru gitu ya. Yang ketiga, kemudian saya membangun infrastruktur khususnya yang masih produktif dengan sumber daya milenial. Tidak menutup kemungkinan dengan sumber daya manapun, baik milenial atau senior gitu ya, kita bisa menyediakan sesuai dengan potensinya yang ada. Apa yang akan Eki lakukan jika terpilih jadi ketua IKA, terus kebijakan yang Eki keluarkan itu banyak ditentang oleh alumni, seperti itu ya. Pertama itu. Terus yang kedua itu adalah motivasi Eki menjadi ketua IKA, seperti itu. Dan mungkin ini pertanyaan terhadap nanti mungkin bertanya kepada diri Eki sendiri, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang ketua IKA? Itu meren Ki, sok mangga. Ya, nuhun santo, mangga Kang Eki. Oh, menang kaos urang euy. Oke, terima kasih Kang Santo pertanyaannya. Yang pertama, gimana kalau seandainya saya melakukan program kerja sudah banyak tentang. Yang pertama, saya pasti dari awal sebelum saya lakukan sesuatu, pasti saya akan uji dulu diri sendiri, saya pikirkan dulu matang, kemudian saya konsultasi dulu terhadap senior atau maupun penasehat ataupun yang sudah lebih berpengalaman dalam hal ini. Pasti setidaknya saya pasti berkonsultasi dulu kepada para mantan ketua ya, Kang Santo, Kang Iman gitu, sebelum saya melakukan hal. Tapi namun tetap ditentang, yang saya lakukan adalah saya akan menguji apa saja yang menjadi
kontraknya di situ gitu ya. Apa aja yang harus dibenahi. Kalau misalnya masih ada yang bisa disolusikan, saya akan membuat alternatif supaya mendapatkan win-win solusi gitu, alternatif. Kemudian kalau misalnya benar-benar sangat amat ditentang, kita akan melakukan manuver atau opsi lain atau alternatif lain yang sekiranya tidak mengundang kontra atau kontroversial gitu ya. Itu satu. Yang kedua, mengenai motivasi saya adalah networking ya. Yang pertama itu saya butuh masuk ke dalam bagian dari kepengurusan atau khususnya di ketua IKA ini ingin membangun sebesar-besarnya jaringan, baik itu di dalam maupun keluar kealumnian. Dengan jaringan ini bisa menghidupkan silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi, kita bisa membuka yang pertama pintu rezeki gitu ya. Dan karena sekian waktu juga tidak menutup kemungkinan, alhamdulillah, walaupun dengan tenaga, waktu, pikiran, dan materi saya yang terbatas beberapa waktu terakhir ini, alhamdulillah bisa sedikit-sedikitnya mengangkat atau mengajak potensi-potensi alumni yang ada, atau menghubungkan sesama alumni secara potensi yang ada. Itu bagi saya adalah suatu hal yang suatu kebanggaan yang tak ternilai gitu ya. Karena dari situ pun feedback ke sayanya pribadi dapat berbagai hal gitu ya. Hal yang mungkin serupa tapi tidak sama yang dilakukan halnya. Misalnya kalau saya mengembangkan potensi, misalnya kayak Kang Gilang di sini gitu ya, punya potensinya seorang IT, kita salurkan potensinya, bakatnya seorang IT di suatu bidang atau di suatu proyek perusahaan di luar, dan itu terjadi secara bisnis walaupun tidak ada feedbacknya terhadap saya, tapi dan yang saya sudah alami itu di kemudian hari saya pun terbantu oleh orang lain dalam hal kasus yang berbeda. Dan itu bagi saya sudah pernah beberapa kali dilakukan, walaupun hal kecil itu menjadi suatu luar biasa dampaknya bagi setiap alumni, walaupun belum secara keseluruhan. Yang kemudian saya juga merasakan teman-teman yang berkegiatan di luar maupun di dalam organisasi yang ada di IKA ini merasa ingin lebih diperhatikan. Nah, peran peserta saya di sini sebagai kalau menjadi ketua IKA ingin lebih merangkul, yang ingin lebih memperhatikan bagaimana kebutuhan apa saja bagi para organisasi itu, bagaimana teman-teman bergerak di luar kealumnian, yang dibutuhkan dari alumni itu apa saja, dan saya selaku ketua IKA nantinya gitu ya bisa mengakomodir atau memfasilitasi mereka, baik organisasi yang di dalam IKA maupun kegiatan positif mereka di luar IKA apapun yang bisa saya bantu. Itu sih Kang dari saya. Terima kasih Kang Santo. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, gimana Tok? Apakah menjawab poek? Eta kompetensi yang Eki miliki. Jadi Eki, bahwa Eki pede jadi ketua IKA, gitu. Bahwa saya punya kompetensi ini hingga saya mencalonkan diri untuk jadi ketua IKA. Apa yang Eki punya gitu di diri Eki sendiri, kompetensi yang di Eki punyai sehingga wah orang layak ini jadi ketua IKA, seperti itu coba. Oke, terima kasih. Yang pertama saya punya kemauan dulu. Nah itu mau dengan atas dasar keinginan pribadi, meluangkan waktu, tenaga, pikirannya dalam kegiatan organisasi alumnian. Dalam hal ini, alhamdulillah dalam beberapa waktu yang cukup lama ke belakang ini, insya Allah saya stay berdomisili di Cimahi. Jadi apapun kebutuhan
yang diperlukan dari segi kealumnian, insya Allah apabila diperlukan tenaga, waktu, dan pikiran saya, insya Allah kapanpun siap diberdayakan gitu. Itu satu. Yang keduanya, potensi yang ada, saya di angkatan 2000 itu bagi saya punya sebuah filosofi bahwa 2000 adalah penjembatan dari beberapa dekade, baik dekade di atas maupun di bawah saya. Yang insya Allah saya pun sedang cukup intens berkomunikasi dengan para teman-teman atau adik-adik junior di 2000-an ke atas gitu ya. Yang insya Allah juga mereka kalau para calon juga yang akan berkontribusi terhadap kealumnian. Ya insya Allah saya di angkatan 2000 yang tengah-tengah ini bisa menghubungkan silaturahmi maupun potensi yang ada di teman-teman 2000 hingga 2020 dan tentunya berkolaborasi juga dengan para akang teteh yang senior dari angkatan 60 sampai 90 ini seperti yang ada di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menjawab. Ada yang kurang, Kang Santo? Gimana toh? Kalau misalnya Kang Eki terpilih jadi ketua IKA, apa yang mau dilakukan Eki terhadap ketiga kandidat ketua IKA? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata yang terpilihnya orang lain, Eki mau bersikap seperti apa terhadap ketua terpilih? Itu aja paling dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, itu mah pertanyaannya mewakili saya, Kang Abud. Jadi tenang. Sok Eki mangga. Oh itu nah. Gimana Ki? Abud. Ya, yang pertama, kalau saya terpilih itu saya insya Allah akan memberikan kesempatan kepada Akang Teteh atau teman-teman calon yang lain untuk dimintai juga atau diberikan kesempatan berkolaborasi terhadap visi misi yang mereka utarakan atau ajukan. Namun kita akan tanya dulu kesediaan mereka sejauh mana untuk berkolaborasi. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau misalnya mereka pun mau berkontribusi ke dalam organisasi yang nanti kita bentuk. Karena tidak menutup kemungkinan mereka pun luar biasa gitu ya visi misinya dan bisa difasilitasi apapun ide, konsep atau dari pemikiran mereka diaplikasikan dan diwujudkan oleh adik-adik atau teman-teman yang lebih muda atau dalam artian ini milenial, karena mereka juga pada masanya sedang produktif, bisa diberdayakan juga. Jadi nanti mereka bisa kita kolaborasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya saya tidak terpilih? Saya terpilih, alhamdulillah. Tidak terpilih pun tidak apa-apa, alhamdulillah. Karena semakin saya bisa juga, dua-duanya saya terpilih bisa kontribusi dan tidak terpilih pun saya tetap bisa kontribusi. Apapun yang bisa lakukan, yang saya akan melanjutkan apa yang sudah saya lakukan. Itu sih, Kang. Seperti pada saatnya hari ini, mungkin Akang Teteh juga tahu apa saja yang saya lakukan bagi organisasi. Saya support di beberapa keorganisasian yang ada di alumni, di antaranya hal kecilnya mungkin Akang Teteh juga tahu di Go Wheelers beberapa kali kita bikin event, saya support gitu ya, walaupun bukan inisiatornya saya. Di Forbis apapun kegiatannya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa mengakomodir teman-teman yang mau berkegiatan, berusaha gitu ya,
Kemudian teman-teman yang berkegiatan sosial gitu ya, bisa saya support juga karena saya juga ada pengalaman di kegiatan sosial yang ada di Cimahi Bergerak gitu ya, dan lain-lain. Saya juga support lah teman-teman misalnya di Geriwan Sosial Community gitu, atau di GOBC juga mudah-mudahan bisa semakin saya support gitu, walaupun saya tidak terpilih gitu. Di sini juga ada Kang D ya di GOBC gitu ya, siapa lagi nih, ada Teh Wulan gitu ya. Itu sih para basket lah yang bisa saya support. Nah, nonton ya Kang ya, awal-awal unggul. Ya gitu. Yang terutama sih konsen saya pada saat ini sih, di luar baik saya mencalonkan atau tidak mencalonkan, konsen saya pada saat ini fokusnya ingin berkontribusi khususnya terhadap renovasi pengembangan perpustakaan. Itu sih harapan saya yang besar sekali ada di situ. Itu mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Nah, karena itu pun juga doa dan dukungan dari Akang Teteh semua di sini. Karena kalau tidak dengan doa dan dukungan bersama itu tidak terwujud. Gitu. Dan saya juga terima kasih sama beberapa Akang Teteh di sini, Kang Santo, Teh Wulan, Kang Abud juga yang sudah berkontribusi, berpartisipasi terhadap beberapa kegiatan di kealumnian khususnya gitu. Kang Gilang juga sering direpotin, mohon maaf gitu ya, di Forbis gitu ya, dan yang lainnya. Terima kasih yang sudah berkontribusi. Itu sih Kang, mudah-mudahan menjawab ya. Apa masih ada yang kurang? Saya nambahin sedikit ya, nyambung deh, soalnya saya sudah perkirakan itu untuk nanya itu ke Kang Abud sama dengan pertanyaan Kang Abud. Jadi gini Ki, sebetulnya kalau menjadi calon itu udah siap menang siap kalah ya. Memang seperti tadi idealnya, kalaupun kalah tetap berkontribusi, terus kalaupun menang tetap berkolaborasi. Tapi pada kenyataannya seperti pun terjadi saat ini, ketika Kang Iman menjabat, ternyata ada calon-calon lain juga ikut, tapi ternyata pada praknya, pada praknya ternyata di lapangan kolaborasinya itu tidak maksimal. Terlihat dari pengurus saat ini ya, bahwa ternyata Kang Iman menjabat, terus calon-calon lain juga ternyata dilibatkan di dalam kepengurusan, tapi saya melihat bahwa kurang maksimal gitu kolaborasinya. Nah, kira-kira kalau terjadi seperti itu, bagaimana sikap Eki? Nah, yang pertama kolaborasi kita sosialisasi dulu atau kita ngobrol dulu atau pendekatan dulu sejauh mana mereka akan berkontribusi atau kolaborasi dengan program-program kerja yang mau saya kerjakan gitu. Apakah tidak selalu mereka harus masuk ke dalam keorganisasian atau ke kepengurusan? Kalau mereka berkenan, dengan senang hati kita akan membuka mereka dengan satu konsekuensi atau komitmen ya. Kalau misalnya sudah gabung di situ, gabung bersama kami gitu ya di kepengurusan, kontribusi mereka itu sampai masa akhir jabatan gitu ya. Itu sih. Tapi kalau misalnya mereka tidak berkenan untuk sebagai kepengurusan, itu tidak bisa saya paksakan juga, namun sejauh mana mereka berkontribusi, ingin sejauh mana kita tetap buka peluang kesempatan itu pada sisi sebelah mana mereka akan berkontribusi. Itu tidak selalu harus mereka masuk ke dalam kepengurusan, karena yakin betul belajar dari mengaca dari kepengurusan sebelumnya terjadi pasif ya dari beberapa calon yang tidak jadi atau gagal untuk mencalonkan. Dalam hal itu saya pun merasa kalaupun di sisi mereka juga agak sedikit canggung program-programnya yang apabila di mana ada di posisi di bawah kepemimpinan kompetitor sebelumnya gitu ya, walaupun waktu itu secara lisan atau niat bisa kolaborasi, memang prakteknya akan lebih berat
gitu. Jadi nanti kita audiensi dulu, sosialisasi sejauh mana akan berkontribusi atau kolaborasi, atau mungkin akan menjadi penasehat atau pembina atau pemberi masukan atau apapun yang bisa dijadikan bahan apapun yang bisa dijadikan sumber konsultasi bagi saya terutama. Itu sih saya mudah-mudahan menjawab. Masih ada yang kurang. Karena itu harusnya jadi salah satu pertimbangan dari ketua terpilih ataupun calon ketua nanti, ternyata berkolaborasi dengan sesama calon-calon itu bukan berarti jadi pilihan terbaik kalau ternyata pasif kan, jadi nggak efektif. Jadi maaf kucing jadi kalau nah itu jadi nyambungnya, lanjutnya satu lagi aja pertanyaan saya. Bagaimana cara Eki bagaimana cara Eki akan membentuk nanti tim pengurus yang akan membantu kalau Eki terpilih? Nah, itu salah satu yang akan menyambung dari penjelasan barusan. Ya, yang pertama bagaimana cara membentuk? Yang pertama saya akan menggiatkan dulu teman-teman potensi yang di angkatan yang 2000 ke atas ya, dari 2000 sampai 2020, karena misi saya memang membangun infrastruktur yang milenial supaya mereka punya pemikiran yang lebih produktif atau harapan-harapan mereka dengan budaya yang lebih kekinian gitu ya, secara produktivitas. Tidak menutup kemungkinan apabila Akang Teteh atau para senior yang ingin berkontribusi juga kita tetap membuka peluang itu. Caranya dari mulai saat ini kita sudah mengetahui beberapa teman-teman yang sudah aktif atau punya ingin berkontribusi terhadap alumni. Beberapa di keorganisasian saya sudah membidik gitu teman-teman yang sudah aktif di beberapa organisasi atau mensupport beberapa kegiatan-kegiatan kealumnian. Itu yang saya akan bidik teman-teman di milenial dulu yang akan saya prioritaskan diajak. Kemudian tidak menutup kemungkinan teman-teman atau rekan Teteh yang punya pengalaman juga di bidang organisasi dibuka peluang buat gabung di kepengurusan saya. Itu sih, Teh. Ini ada pertanyaan dari saya, Kang. Saya kebetulan terlibat di pengurus ini, jadi saya ada beberapa hal yang menjadi concern saya pada saat ini selama saya menjadi pengurus. Salah satunya adalah saya tuh merasa bahwa dalam suatu organisasi, kita tuh membutuhkan dana untuk menjalankan program-program internal IKA, di mana saat ini sebagian dana tersebut kita tuh selalu mendapatkan dari donatur. Kita mencari donatur, siapa yang mau membantu kegiatan-kegiatan IKA. Pertanyaan saya itu adalah, nah selain untuk mendapat dana-dana dari donatur itu, apa rencana Kang Eki untuk mendapatkan dana yang akan digunakan dalam kegiatan rutin IKA supaya kegiatan-kegiatan tersebut berkesinambungan? Terima kasih. Terima kasih Teh Wulan, pertanyaannya luar biasa sangat. Keren banget itu, mantap. Mangga Kang Eki. Terima kasih Teh Wulan pertanyaannya. Terima kasih juga diperkenankan. Izin menjawab untuk mengenai hal pendanaan. Untuk saat ini posisi saya belum menjadi siapa-siapa, belum menjadi seorang pejabat atau berkepentingan, punya kewenangan khusus di kepengurusan. Untuk itu, kebijakan-kebijakan yang ingin saya gunakan pada saat nanti menjadi ketua, itu yang saya harapkan bisa mengakomodir kendala itu, khususnya di pendanaan. Mungkin ada beberapa dari organisasi-organisasi ikatan alumni, baik itu yang di dalam organisasi maupun pendukung-pendukung organisasi kealumnian gitu ya, bisa mensupport atau bahkan bisa mendukung pendanaan yang
dibutuhkan oleh alumni gitu. Misalnya tidak hanya selalu daripada kealumnian, mudah-mudahan dengan saya menjadi ketua punya kebijakan dan punya akses terhadap beberapa alumni atau alma mater yang punya akses terhadap sponsorship. Itu satu. Keduanya, insya Allah dengan potensi atau networking yang saya punya itu bisa saya berdayakan semaksimal mungkin menjadi sumber dana atau sponsorship. Kemudian dari beberapa bidang keorganisasian, mudah-mudahan bisa menyisihkan kebutuhan kasnya dari dana kepengurusan. Contohnya dari beberapa kegiatan, misal kegiatan usaha atau kegiatan bisnisnya yang ada di organisasi. Nanti pun mudah-mudahan bisa dari kealumnian ini punya atau bisa melakukan kegiatan bisnis. Dari kegiatan-kegiatan bisnis itu sehingga alumni atau alma mater kepengurusan dalam hal ini bisa bisa mengisi pundi kas tersebut yang bisa kita lakukan secara berkala, baik itu dari segi bisnis ataupun disupport dari penyisihan dari organisasi, baik itu sponsorship gitu, itu yang bisa kita lakukan. Atau dari beberapa event bisa dilakukan secara berkala yang tujuannya juga salah satu dalam rangka fundraising atau penggalangan dana. Itu salah satunya ya yang bisa kita lakukan. Itu sih Teh. Mudah-mudahan menjawab. Barangkali ada yang kurang. Ki, sebagai calon paling muda nih, ya. Anak muda seumuran Eki, lah terasa tua gini. Pokoknya yang masih muda pasti kan kesibukannya sangat banyak, dan Eki organisasinya juga cukup banyak gitu ya. Untuk mengelola sebuah organisasi sekelas kealumnian itu memang juga membutuhkan waktu gitu kan. Kira-kira Eki sudah kelola usaha sendiri itu, terus sibuk sama organisasi juga, Kita Bisa, Cimahi Bergerak, ada koperasi nanti, selain grup-grup WAG yang organisasi lain. Yakinkan saya atau kami kalau waktu Eki itu masuk akal gitu loh. Kalau saya sih melihatnya nggak masuk akal, tapi mungkin dari Eki ada strateginya. Ini masuk akal kalau saya jadi ketua alumni, semua waktu saya juga akan masuk akal seperti ini gitu misalnya. Nah itu maksud saya, yakinkan saya kalau waktu Eki itu manajemen masuk akal, waktu gitu. ya. Manajemen waktunya masuk akal gitu untuk mengelola ini. Gitu Ki. Ya, jadi ya terima kasih Kang. Saya jawab di sini ada satu konsen di mana ada before dan after. Before saya sebelum jadi ketua atau setelah saya menjadi ketua. Sebelum jadi ketua, saya memang banyak keorganisasian di Cimahi ini. Memang saya waktu 80% sekiranya hanya waktu di keorganisasian. Pada saat ini organisasi-organisasi yang saya bina itu sudah ada PIC-PIC-nya dan sudah berjalan sendiri. Jadi pada hal itu, pada saat nanti saya sudah menjadi ketua pun mereka sudah autopilot gitu. Dan masing-masing sektor atau bidang keorganisasian ini sudah ada passion-nya masing-masing yang pegang, dan bukan orangnya itu lagi. Dan passion itu tersebut yang justru bisa menimbulkan networking bagi saya, karena pada akhirnya teman-teman yang ada di 3 organisasi tersebut saya ketemu teman-teman alumni junior. Nah daripada itu, pada saat saya setelah menjadi ketua nanti, mereka pun tidak juga lupa bahwa kita saling berkontribusi, bahwa sebelumnya kita saling support dan setelahnya juga kita saling support. Dalam artian di sini apapun yang sudah dijalankan sebelumnya itu sudah berjalan, dan yang akan berjalan itu
saya disupport dan bisa fokus terhadap apa yang akan saya jalankan. Karena dalam hal artian di sini seperti contohnya koperasi sebelumnya, alhamdulillah sampai hari ini walaupun belum sempurna, tapi alhamdulillah kemajuannya juga cukup pesat gitu ya, walaupun slowly but sure gitu ya. Alhamdulillah di sini juga disupport sama Kang Gilang, apapun yang keinginan saya, yang mungkin mohon maaf juga kalau misalnya agak-agak ideal gitu ya, ya alhamdulillah pencapaiannya walaupun tidak cepat, tapi semua bisa terpenuhi gitu ya, dalam waktu yang lumayan cepat dalam hal ini. Kemudian dari beberapa organisasi tadi juga saya bisa manfaatkan networking-nya untuk alumni. Contoh dalam hal ini saya bisa pada saat nanti jadi ketua pun networking itu saya butuhkan, baik itu apabila dibutuhkan di luar kealumnian ataupun kebutuhan yang bisa mensupport kealumnian menggunakan networking yang ada sudah saya jalin sejak saya berorganisasi di Cimahi. Mudah-mudahan Cimahi juga bisa kontribusi ke kita ataupun kita juga berkontribusi terhadap Cimahi. Itu jadi yang saya pikirin dua hal, baik ke alma mater maupun di luar alma mater. Itu sih Kang, mudah-mudahan menjawab ya. Sebetulnya lebih ke concern saya ya dengan dengan banyaknya sekarang yang dihandle sama Kang Eki. Artinya pertanyaan pertama saya sih simple, apakah nanti jika misalnya kalau memang terpilih itu apakah Kang Eki akan melepas dengan beberapa posisi yang ada sekarang dipegang, atau tetap dijalani dengan beberapa posisi itu? Pertama itu. Kedua, kalau waktu kan tadi udah dijelaskan ya dari pertanyaan Kang D. Paling yang saya itu tanya, apakah resiko dari lebih ke ini worst case istilahnya, apakah nanti tidak ada isu kepentingan dengan beberapa posisi itu gitu. Itu aja sih, artinya mungkin sama Kang D minta tolong kita diyakinkan bahwa nggak apa-apa kok dengan begini misalnya. Mangga itu aja sih. Oke, fokusnya kali ya Lang ya, fokusnya jadi gimana nanti gitu ya? Ya betul. Membantu menjawab, koperasi dialihkan ke Gilang katanya. Saya mah di belakang aja. Lagi. Ya, terima kasih Kang Gilang. Yang pertama, kalau saya jadi terpilih, pastinya saya akan fokus menjadi ketua IKA. Tadi sesuai dengan visi, misi, dan program kerja saya berkontribusi memberdayakan potensi dan mensupport beberapa organisasi yang ada di dalam maupun yang di luar IKA gitu. Dalam artian ini koperasi secara legal mah di luar dari kepengurusan. Cuma namun dengan potensi alumni yang ada, saya bisa mempunyai pada saat saya menjadi ketua punya kewenangan atau punya kebijakan gimana caranya potensi-potensi semua yang ada di alumni bisa terkontribusi atau berkontribusi terhadap koperasi. Satu itu, dan lebih menggaungkan atau mensosialisasikan bagaimana manfaatnya apabila Akang Teteh semua alumni yang ada di SMP 1 ini manfaatnya apa, kontribusinya apa apabila masuk ke dalam koperasi. Jadi lebih ke mensinergikan, bukan menciptakan kendala, tapi saya lebih menciptakan kontribusi dari pihak alumni terhadap koperasi. Karena mau tidak mau dengan basic saya tujuannya
mengembangkan sosial dan ekonomi yang tadi sesuai dengan visi saya, membangun PKA berbasis sosial dan ekonomi, yaitu sosialnya ada, ekonominya saya mau support lebih banyak lagi terhadap koperasi. Itu sih, karena dari koperasinya sendiri siapa tahu bisa juga menyumbang atau mensupport pundi-pundi kas yang ada di pengurusan. Bismillah, dengan adanya mungkin bisnis yang ada di koperasi, nanti ada beberapa sekian persentase yang akan disisihkan untuk dana sosial. Dana sosial itu tidak lain bisa disisihkan untuk masuk kasnya alumni, karena kegiatan kealumnian itu adalah kegiatan sosial dalam hal apapun bentuknya. Itu mudah-mudahan menjawab Kang Gilang, Kang D. Oke, sebelum ke Teddy saya sedikit tergelitik nih dari bahasan yang barusan selain waktu dan kan secara organisasi koperasi itu bukan ada di IKA ya, karena koperasi itu kan berbadan hukum tersendiri, jadi itu sebetulnya dia sebuah badan hukum koperasi tapi anggotanya mungkin karena kita ada di lingkungan Griwan jadi anggotanya diambil dari teman-teman di Griwan ya. Tapi dia berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan dengan IKA kan, karena dia berdiri sendiri dan badan hukumnya sendiri. Apalagi sekarang IKA sudah berbadan hukum yaitu perkumpulan. Nah, apakah Eki sudah melihat, mengecek dan mempelajari apakah sebuah perkumpulan boleh berbisnis? Sekali lagi tadi ke beberapa kali saya utarakan bahwa saya kalau terpilih menjadi ketua IKA itu akan mensupport organisasi yang ada di kealumnian maupun yang di luar kealumnian. Apapun kegiatannya selama itu positif. Bahkan tidak hanya di dalam kealumnian, bahkan di luar alumni. Misalnya apapun yang bisa disupport terhadap Cimahi. Ataupun Cimahi apapun yang bisa disupport terhadap kealumnian. Dalam hal ini memang jelas tidak saya mengatakan bahwa koperasi itu berada di organisasi IKA. Tidak, ini menjadi hal yang berbeda arah gitu ya. Koperasi adalah sebuah lembaga hukum berbisnis gitu ya. Perkumpulan itu bukan sebuah lembaga yang berbisnis. Namun apabila untuk menambah pundi-pundi itu bisa berbisnisnya bisa melalui koperasinya tersebut yang nanti kemungkinan bisa disalurkan beberapa sisihkan dana untuk ke kegiatan kealumnian atau ke kasnya kealumnian. Dalam hal ini bukan berarti perkumpulan harus selalu berbisnis atau dalam hal artian di sini bisa berbisnis atau tidak, karena memang saya juga belum baca detail ya Teh ya. Saya terus terang belum baca detail tentang akte notaris tersebut di perkumpulan itu. Namun dalam hal ini karena memang beberapa wawasan yang saya sementara ini tahu bahwa memang perkumpulan dengan koperasi itu beda hal. Cuman supportnya seperti apa, mudah-mudahan koperasi bisa support sebagian sisihan dananya dari hasil kegiatan usahanya untuk support beberapa kas kealumnian atau di kepengurusan. Itu sih Teh, mudah-mudahan menjawab apa masih kurang. Siap. Cekap dulu. Mungkin pertanyaannya ada dua. Yang pertama, saya mungkin akan mewakili sebagai orang sekolah. Nah, kalau misalkan Kang Eki terpilih sebagai ketua, mungkin apa kontribusi Kang Eki ya untuk bisa meningkatkan prestasi adik kelasnya. Karena kan mungkin sekarang kita tidak menutup mata bahwa pendidikan itu akan disamaratakan kan. Istilahnya tidak ada lagi sekolah unggulan. Tetapi tetap kita sebagai alumni ingin bahwa alma maternya mempunyai lulusan yang terbaik. Nah mungkin apa kontribusi atau jalan atau gimana lah istilahnya yang akan Kang Eki lakukan untuk bisa meningkatkan prestasi anak didik. Itu yang pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan keduanya mungkin saya sebagai pengurus bagi bagian olahraga, bidang olahraga.
kalau misalkan Kak Eki terpilih, bagaimana cara misalkan dalam hal untuk mengumpulkan beberapa alumni, khususnya karena saya lihat olahraga itu hal yang istilahnya simpel dilakukan, tapi bisa mengundang banyak alumni yang bisa berkumpul. Nah mungkin apa langkah Kang Eki ataupun cara Kang Eki, apakah mau di bidang olahraga atau bidang apapun, supaya bisa mengumpulkan alumni-alumni yang sekarang ini belum terkumpul. Karena mungkin beberapa acara ya lu lagi gitu aja yang, tapi yang mungkin ingin Ika lakukan itu adalah mengumpulkan teman-teman alumni yang belum sampai saat ini belum bisa berkumpul. Gitu aja mungkin pertanyaannya Teh Elis. Terima kasih. Nuhun Kang Teddy. Ayo, Eki, mangga. Iya, terima kasih Kang Teddy. Aduh. Yang pertama terhadap sekolah ya, alma mater kita yang tercinta, itu sejauh mana saya bisa kontribusi. Mudah-mudahan dengan dari mulai hal yang sederhana, potensi teman-teman yang di kealumnian yang luar biasa, ada yang berkiprah di dunia, baik itu domestik maupun mancanegara, di bidang skill potensinya masing-masing, mudah-mudahan bisa mewariskan beberapa ilmunya kepada adik-adik kita. Ada beberapa teman-teman saya yang menitip pesan kepada saya juga, Ki, kalau misalnya Eki menjadi ketua nanti, tolong titip satu sesi atau beberapa sesi di beberapa bidang disiplin ilmu, baik itu minimal misalnya di bidang kesenian ataupun di bidang teknologi, untuk mewariskan skill-nya mereka terhadap adik-adik yang sedang masih sekolah ini. Karena memang tujuan kita pemerataan, harapan kita sebagai alma mater, mereka atau adik-adik kita bisa lebih cepat menghadapi generasi atau zaman 3.0, 4.0 hingga 5.0. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang punya potensi di bidang atau berkaitan dengan hal tersebut, mereka sudah ada yang mau nih menyumbangkan ilmunya, mengajari atau memberikan edukasi terhadap teman-teman adik-adik di kealumnian. Contohnya mereka yang masih SMP belum diajari membuat aplikasi yang sederhana. Misalnya ada beberapa teman-teman yang Ki, saya mau dong ngajarin mereka di luar kegiatan sekolah atau ekskulnya, mewariskan gimana caranya membuat sebuah aplikasi yang sederhana. Nah, itu salah satunya kita bisa fasilitasi itu. Tentunya menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Itu yang harapan saya kenapa ingin segera terwujudnya perpustakaan SMP 1 ini yang modern. Karena di dalam situlah terdapat fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang edukasi tersebut. Peralatannya, perlengkapannya, dan segala sumber dayanya yang ada di perpustakaan tersebut bisa mewariskan adik kita. Gitu. Itu beberapa bidang ilmu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua mengenai merangkul teman-teman kealumnian. Seperti yang tadi saya utarakan di awal, bahwa untuk zaman sekarang memang zamannya terberat di kala pandemi ini untuk kegiatan atau segala sesuatu usaha yang menyangkut dengan masa yang banyak, gitu ya, berkumpul yang banyak. Namun di sini apa saja upayanya untuk merangkul teman-teman kealumnian, kita akan memfasilitasi mereka sesuai dengan passion-nya masing-masing. Saya tidak lihat, yang pertama yang saya akan lakukan adalah passion-nya ada di mana saja mereka. Contoh, kemarin pada awalnya berdiri di Go Wheelers, walaupun saya bukan sebagai inisiator, tapi insya Allah, bismillah, kemarin alhamdulillah bisa melancarkan kegiatan pertama di Go Wheeler untuk kegiatan sepedahan. Itu salah satunya yang
saya upayakan gitu ya, yang sudah saya lakukan. Jadi mohon maaf dalam hal ini saya tidak akan memberikan contoh terhadap segala sesuatu yang belum saya lakukan, tapi saya memberikan contoh dari tadi awal saya penjelasan sampai hari ini, memberikan contoh apa saja yang sudah saya kontribusikan berkaitan dengan pertanyaan atau pertanyaan dari Akang Teteh terhadap saya kalau menjadi calon ketua nanti. Dalam hal itu passion yang pertama, mereka passionnya apa nih? Sepedahan, motoran, otomotif, yaitu saya support go-wheeler. Sok mau bikin apa go-wheeler? Mereka senang di misalnya di bidang bisnis, sok apa yang saya bisa kontribusikan terhadap teman-teman di Forbes misalnya. Kemudian ini teman-teman ada yang senang passionnya di IT, sok mau bikin apa, butuh fasilitas apa, dengan segala macam sumber daya yang saya terbatas, saya manfaatkan, maksimalkan networking yang saya punya. Dari segi tenaga, waktu, pikiran, insya Allah saya akan luangkan waktu lebih banyak lagi di situ. Seperti yang mungkin Akang Teteh tahu selama ini, mungkin beberapa sudah ada yang tahu, luang waktu saya yang sudah saya berikan terhadap kegiatan kealumnian, itu salah satu bukti contoh kecil saya bisa memfasilitasi atau mengakomodir baik itu passion maupun yang dibutuhkan alumni dan yang dibutuhkan bagi sekolah. Ya mudah-mudahan dengan saya jadi ketua bisa lebih memaksimalkan dengan memanfaatkan kebijakan saya yang dimiliki nanti pada saat ini. Itu sih Kang Teh, mudah-mudahan menjawab ya. Menurut Eki, apa tantangan terbesar Eki yang akan Eki hadapi saat menjadi ketua nanti? Tantangan saya sekaligus dengan yang saya senang di dalam hal ini gitu ya. Paling saya senang dan paling saya menantang juga sih dalam artian di sini ya, yaitu adanya polemik atau dinamika yang ada seperti yang Akang Teteh simak dalam beberapa waktu belakang ini. Itu ada? Ya, ya ada ya. Jadi beberapa yang ada apa yang apapun kondisi di kealumnian, baik itu dari segi kita 93 nggak tahu tuh, lihat muka Eko ya. Penasaran tuh. Ya, yang mungkin dalam hal apa sih ulangi ini rada serius nih. Ya. Gimana? Jadi yang menjadi tantangan bagi saya dan sekaligus yang saya suka adalah dinamika atau polemik yang berbagai macam pro kontra yang ada di alumnian. Contohnya dalam hal yang paling sederhana adalah adanya pada awalnya saya membentuk koperasi gitu ya. Ada yang setuju dengan tidak setuju dengan kenamaan. Itu hal sederhana. Itu kenamaan itu kita sampai ngebahas hingga 2 bulan lamanya mengenai kenamaan. Kemudian dari hal perpustakaan, saya menjelaskan bahwa perpustakaan saat ini sangat memprihatinkan. Sebelumnya saya minta izin kepada pihak perpustakaan bahwa mohon maaf saya akan ekspos sememprihatinkan mungkin tanpa ada yang mudah-mudahan merasa dirugikan atau merasa disudutkan. Dan alhamdulillah akhirnya terhadap kealumnian banyak juga yang merasa keberatan di kealumniannya sendiri, bahkan di pihak perpustakaannya pun tidak. Itu sih yang saya melihat pro kontranya yang sederhana. Itu sih Kang yang saya lihat, yang saya rasakan terhadap apa yang saya alami beberapa hal ini, karena saya konsennya terhadap hal itu sih ya, perpustakaan dan koperasi. Itu sederhananya di situ sih, menjadi tantangan dan akhirnya kita bisa win solusi terus gitu ya, istilahnya gas terus gitu, gas terus aja gitu. Yang penting tujuannya tercapai. Betul. Walaupun ada suara-suara di belakang yang mengganggu kadang. Betul ya, tentunya gas ikhtiar saya dioptimalkan, tentunya dibutuhkan juga dari support dari Akang Teteh semua, dari seluruh alumni gitu. Itu sih saya bisa kontribusi start
awal gitu ya, mudah-mudahan kesananya bisa. Nah, saya sendiri yang ada di sini gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Rangkul alumni yang ya apa ya? Yang UMKM. Eta. Jadi kan banyak kan teman-teman kita gitu. Dilibatkan banyak kan ya. teman-teman kita. Jadi kita bikin besar itu dengan wadah di alumni kita ini. Gitu. Oke. Ya. Bagaimana Eki masukannya? Ya, terima kasih Teh Ira. Yang pertama, kalau untuk mengakomodir teman-teman yang berusaha atau berkegiatan usaha, kita arahkan dulu ke yang sudah ada, itu kita akan besarkan dulu Forbis gitu ya, forum bisnis. Karena dalam ini juga saya di situ sebagai supporting, sebagai anggota yang ingin membesarkan salah satunya bidang usaha di Forbis. Karena saya pun sebagai penggiat UMKM, saya punya keripik jamur, mungkin Akang Teteh pernah dengar tentang Oysteria, yang alhamdulillah saya juga mudah-mudahan bisa menularkan teman-teman UMKM yang ada di Forbis. Di Forbis itu sekarang udah sekitar 130-an ya, kalau nggak salah ya Kang De ya, 130-an UMKM, 130-an anggota yang ada di Forbis. Alumni semua itu? Ya, alumni semua ada 130-an yang termasuk di Forbis. Ada kegiatannya apapun, ada barang, bisnis barang ataupun jasa. Semuanya ada di situ. Termasuk di sini ada Kang D juga yang di kegiatannya di bidang IT. Di situ mudah-mudahan kita bisa kolaborasikan, salurkan potensinya dengan koperasi. Kita support koperasi. Kenapa saya bilang koperasi lagi? Karena dengan adanya kegiatan usaha yang ada di koperasi sebagai lembaga usaha yang bisa dibikin bisnis, mudah-mudahan bisa suatu saat si koperasi ini seandainya punya suatu proyek baik dari pemerintahan maupun swasta itu bisa dapat proyek dan menyalurkan semua potensi yang ada di alumni. Makanya kenapa saya berharap besar, semua harapannya sebagian besar ataupun bahkan semuanya sebaiknya para alumni itu masuk ke Forbis dan masuk ke koperasi. Kenapa? Karena di koperasi itu ajangnya menyalurkan potensi dan bakat. Kenapa harus melalui koperasi? Karena koperasi itu badan hukum yang bisa berusaha. Dan kenapa disalurkannya melalui koperasi? Karena salah satu misi visinya si koperasi itu sendiri memberdayakan potensi yang ada di alumni. Misalnya si koperasi itu punya satu bidang pekerjaan IT atau teknologi. Ya saya akan menyalurkan bakat potensi yang ada di Kang Gilang atau di Kang D. Kang D dengan Kang Gilang bikin sebuah aplikasi sesuai dengan pesanan misalnya yang ada di Pemkot atau yang ada di BUMN gitu kan melalui koperasi. Secara struktur bisnis, secara skema bisnis, koperasi akan membayar secara bidang jasa terhadap Kang D dan Kang Gilang. Tapi Kang D dan Kang Gilang sebagai anggota koperasi pun selain dibayar secara profesional, tapi di akhir tahun pun mendapat SHU yang rata dibagikan kepada seluruh anggota hasil dari profit yang diterima dari koperasi terhadap si klien tersebut. Barangkali itu yang mudah-mudahan bisa menjawab ya. IKA itu sudah berbadan hukum PKA sendiri, koperasi sudah berbadan hukum koperasi sendiri. Ini adalah dua organisasi yang sangat berbeda, walaupun itu anggotanya adalah alumni. Nah seperti itu. Nah ini di sini mungkin tadi Eki menjelaskan bahwa akan ada pemasukan dari koperasi untuk keluarga alumni seperti itu kan. Dari tadi saya terngiang itu ada kontribusi lah ataupun apapun namanya untuk pendanaan di ikatan alumni. Nah di sini kan pengurus koperasi itu mungkin tidak semuanya sepakat seperti apa yang akan Eki sampaikan bahwa ini harus kontribusi ke IKA begini karena memang ini mah badan hukum tersendiri begini. Nah maksud saya itu akhirnya jadi nyambung ini nyambung dari pertanyaan saya pertama gitu kan dengan yang pernyataan tentang koperasi dan IKA. Nah di sini jadi akhirnya saya kembali lagi ke yang awal. Bagaimana caranya Eki mengatasi perbedaan itu? Karena pasti yakin anggota koperasi banyak. Pasti banyak yang tidak setuju dengan apa yang menjadi kebijakan misalnya Eki untuk seperti itu. Kayak gitu. Oke.
Ya, terima kasih Kang. Saya jawab. Kita itu dari awal pendirian awal bahwa kita akan berkontribusi dan saling kontribusi baik dari alumni terhadap koperasi, baik itu dari koperasi, begitu pun juga kealumnian. Kita sepakati memang dari beberapa teman-teman pendiri yang minimal itu sekarang ada 9 dan 10 orang, dan maksimal itu si pendirinya ada 20 orang. Beberapa disepakati bahwa di rapat anggota bahwa kita akan menyisihkan beberapa persentase untuk kegiatan sosial. Tujuannya kegiatan sosial ini kemana utamanya disalurkan? Di antaranya salah satunya adalah ke kealumnian. Itu kita sepakati sejak pendirian bahwa mudah-mudahan kita bisa berkontribusi terhadap kepengurusan IKA gitu, dari menyisihkan beberapa persentase walaupun cuma sedikit, beberapa 1 atau 0,5% bahkan dari hasil usaha yang ada di koperasi, menyisihkan secara rutin baik itu bulanan, tahunan, caturwulan atau kuartal itu terhadap kasnya alumnian. Itu insya Allah mudah-mudahan juga kemarin mudah-mudahan tidak rubah lagi, dan sudah kita sepakati bahwa kita akan menyisihkan sekian persen untuk kegiatan sosial. Dalam artian ini sosialnya dikhususkan kepada di antaranya salah satunya kealumnian. Itu sih.